اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas adalah mulai dari surat Al-Fatihah halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama surat ini adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu memiliki banyak nama, sekitar 20 nama, 20 lebih nama surat Al-Fatihah. Namun ada nama-nama yang populer, ada yang tidak populer. Di antara nama yang populer adalah Al-Fatihah, artinya pembukaan. Jadi membuka Al-Qur'anul Karim dengan surat Al-Fatihah. Meskipun ayat yang pertama kali turun bukan Al-Fatihah, yaitu surat Al-Alaq, tetapi surat Al-Fatihah ini Allah jadikan pembuka Al-Qur'anul Karim. Nama lainnya lagi Ummul Kitab, induknya Alkitab atau ibunya Alkitab. Ada nama lain Ummul Quran. Ummul Quran artinya ibunya Al-Quran atau induknya Al-Quran. Artinya adalah kandungan Al-Quran keseluruhan sudah terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Nama lainnya lagi misalkan Sab'ul Masani, As-Sab'ul Masani, 7, sapu itu 7, Masani artinya dua-dua. Maksudnya dua-dua adalah diulang-ulang. Jadi 7 yang sering diulang-ulang, sering dibaca. Surat yang paling sering dibaca oleh umat Islam itu surat Al-Fatihah. Karena orang Islam wajib sholat. Di antara rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi 7 ayat yang sering diulang-ulang, sehingga nama Al-Quran, nama surat Al-Fatihah diantaranya adalah As-Sab'ul Masani. Nama lainnya adalah Fatihatul Kitab dan banyak lagi, pembuka kitab. Kata Al-Fatihah itu Fatih itu artinya pembuka atau yang menyingkirkan, seolah-olah begini. Jadi kalau kita lihat pejabat, misalkan pejabat tinggi, itu sebelum pejabat lewat udah ada mobil-mobil yang nyingkirin mobil-mobil lain biar jalannya normal. Nah, Al-Quran itu mulia, sehingga dibukanya dengan yang bisa menyingkirkan hal-hal lain selain Al-Quranul Karim. Jadi itu kurang lebih makna Fatihah, yaitu yang menyingkirkan. Jadi Al-Quran itu mulia sehingga hal-hal kekotoran hati disingkirkan dulu, sehingga kita membaca Al-Quran dengan penuh kebersihan hati. Nah, bicara surat Al-Fatihah, mudah-mudahan rencananya cukup malam ini selesai sampai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillahirrahmanirrahim ini ayat yang pertama surat Al-Fatihah. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, pendapat imam lain ada yang berpendapat ayat yang pertamanya itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita bermadzhab Imam Syafi'i, berarti kita wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat.
Jadi misalkan nggak baca Al-Fatihah, nggak baca Bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, menurut mazhab Syafi'i tidak sah sholatnya. Nah, tapi mazhab lain itu membolehkan karena beda-beda. Ada yang Al-Fatihahnya sir itu pelan, itu juga boleh. Nah, ada yang jahar sama seperti ayat lainnya, itu juga boleh. Intinya adalah menurut mazhab Syafi'i, surat Al-Fatihah ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah? Ayat sebelumnya belum ada, rangkaian kalimat berikutnya belum ada. Misalkan dengan sendok. Nah, apa yang dengan sendok? Nah, saya makan dengan sendok. Nah, berarti ada kalimat sebelumnya seharusnya. Dengan tangan. Apa yang dengan tangan? Oh, saya bekerja dengan tangan. Nah, dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah? Nah, berdasarkan hadis kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap amal baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus dari rahmat Allah. Jadi yang dimaksud dengan nama Allah adalah setiap perbuatan baik. Nah, setiap perbuatan baik itu membaca Quran dengan bismillah, makan dengan bismillah. Setiap perbuatan yang diridhoi oleh Allah, pakailah bismillah. Kalau tidak pakai bismillah, terputus dari rahmatnya Allah. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan kita sehari-hari yang mubah, yang sunnah, bahkan yang wajib, pakailah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bayangkanlah Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Kita bahas dulu dengan kata Allah. Allah ini kata nama yang istimewa. Allah kalau hurufnya lengkap alif, lam, ha. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. Iya, tasdid berarti 5. Kita anggap 4. Alif, lam, ha dibaca Allah. Misalkan huruf alifnya dihilangkan, lam, ha akan terbunyi lillah. Lillah artinya karena Allah. Lillah artinya milik Allah. Artinya Allah juga. Masih artinya Allah. Misalkan lamnya dibuang lagi, jadi lam dengan ha akan terbunyi lahu. Lahu adalah miliknya, milik Allah. Artinya Allah juga. Nah, kalau lamnya dibuang lagi, jadi tinggal huruf ha. Huruf ha akan terbaca hu. Huruf ha akan terbaca hu. Hu artinya dia. Maksudnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan huruf ha-nya itu disingkat Nah, kata adalah keluhan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah itu kalimat yang istimewa. Diilangin 1 masih artinya Allah, diilangin 2 masih artinya Allah, diilangin 3 masih artinya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat yang sempurna, yang luar biasa kata Allah itu. Bismillah artinya dengan nama Allah, maksudnya adalah dengan pertolongan Allah. Jadi kita bisa ngaji karena pertolongan Allah. Kehendak kita Allah yang menggerakkan. Mata kita Allah yang memberi. Mulut kita bisa bicara, Allah yang kasih. Semua Allah yang kasih. Air di hadapan kita dari Allah. Jadi segala sesuatu adalah pertolongan Allah. Maka sangat tidak wajar kalau kita tidak berterima kasih kepada Allah, tidak menyebutkan bismillah. Maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim ketika memulai aktivitas segala sesuatu.
Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya itu diberi nikmat oleh Allah karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Ada Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tidak semua makhluknya mendapatkan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Rahimnya Allah, sayangnya Allah hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang beriman kepada Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir tetap dapat nikmat, orang durhaka kepada Allah pasti diberi kecukupan oleh Allah karena Allah Ar-Rahman, semua dikasih. Yang dikasih belum tentu disayang oleh Allah. Yang disayang pasti dikasih, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan kita menjadi orang yang beriman sehingga kita dikaruniai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan itu dalam bahasa Arab bisa Rob, bisa Ilah, bisa ya itu diantaranya. Jadi Rob itu lebih tepat adalah pemelihara, Tuhan pemelihara seluruh alam. Segala puji bagi Allah, pemelihara seluruh alam. Jadi puji itu yang layak adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Puji itu ada makhluk kepada makhluk. Contohnya misalkan Fakih bilang ke Paris, "Paris, kamu pinter, kamu ganteng." Maka itu adalah pujian. Kegantengan itu Allah yang beri. Berarti tetap meskipun makhluk memuji makhluk, tetap milik Allah. Ada puji itu dari Khalik kepada makhluk. Contohnya Allah memuji Nabi Muhammad, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau Rasulullah berada di dalam budi pekerti yang mulia. Itu namanya Allah memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menciptakan Allah, berarti kembali lagi kepada Allah. Allah lah yang berhak dipuji. Allah memuji dirinya sendiri. Itu juga hamba memuji kepada Khalik, kepada Allah. Itu juga kembali lagi kepada Allah. Jadi 4 pujian ini seluruhnya milik Allah. Baik puji makhluk kepada makhluk, puji Khalik kepada makhluk, puji makhluk kepada Khalik, puji Khalik kepada Khalik, seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang pantas untuk dipuji. Jadi kalau kita dipuji oleh orang lain, kita ucapkan alhamdulillah, bukan kita bangga, bukan, tetapi yang berhak dipuji itu Allah. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Yang layak dipuji adalah Allah. Jadi kalau kita dipuji oleh orang lain, kembalikan kepada Allah pujian itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya ternyata panjang ya. Ya tidak harus selesai satu surat. Rabbil alamin, pemelihara seluruh alam. Jadi Allah itu pemelihara seluruh alam. Allah itu memelihara alam ini bukan kepentingan Allah. Jadi Allah memelihara alam bukan kepentingan Allah. Kita miara ayam, ayamnya udah gede, kita kasih makan. Manfaatnya bukan buat ayam, buat kita, bisa dijual, duitnya buat kita, bisa dipotong daging, duitnya buat kita, bisa diambil telurnya buat kita. Jadi setiap manusia memelihara buat manusia itu ada kepentingannya minimalnya. Tetapi Allah memelihara bukan kepentingan Allah, tetapi kepentingan manusia tersebut atau yang dipelihara tersebut. Itulah luar biasanya Allah. Dan Allah memelihara dengan Rahman dan dengan Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi tanamkan dalam diri kita Allah itu maha baik.
dan renungkanlah setiap kita membaca surat Al-Fatihah ini kandungan-kandungannya, sehingga kita merasa diri kita itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu apapun yang kita lakukan itu adalah pertolongan Allah. Kita lagi belajar, otaknya yang bikin Allah. Kita ada fasilitasnya dari Allah. Kita punya orang tuanya yang menciptakan Allah, atau asal usulnya tetap Nabi Adam, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah itu semua. Satu ayat lagi, Maliki Yaumiddin. Ayat ini ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ada yang maknya panjang, ada yang maknya pendek. Kedua-duanya benar. Beda dengan surat An-Nas. Ini saya tegaskan karena ada orang yang salah baca surat An-Nas. Malikin Nas itu salah, nggak ada riwayatnya. Yang betul Malikin Nas, nggak boleh dibaca Malikin Nas, itu salah. Yang betul Malikin Nas. Nah, beda dengan Maliki Yaumiddin. Boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Jadi kalau Maliki Yaumiddin, maknya itu Malik itu malikinya, boleh maknya pendek, boleh maknya panjang, begitu. Kalau Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kalau Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Jadi Allah itu rajanya hari pembalasan, pemilik hari pembalasan. Di dunia banyak ketidakadilan, tapi di akhirat Allah yang mimpin pasti adil. Jadi hal-hal yang di dunia itu terlepas dari pengadilan-pengadilan dunia, di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Ada orang yang membunuh, menyiksa 6 laskar, misalkan di dunia bebas, di akhirat tidak mungkin bebas. Ada orang yang korupsinya miliaran, triliunan, lepas dari pengadilan dunia, di akhirat tidak bisa lepas dari pengadilan akhirat. Jadi di dunia itu bisa lepas karena pengadilannya adalah pengadilan manusia. Tetapi ketika pengadilan akhirat, Allah itu raja hari pembalasan. Kita renungkan raja hari pembalasan, pemilik hari pembalasan. Tidak ada satu orang pun yang berbuat zalim lepas dari pengadilan akhirat. Nah, yang kita sudah tahu ini, tiap membaca renungkan, tiap membaca renungkan. Jadi mulai hari ini kita tafsirnya dari Al-Fatihah. Lalu nanti habis Al-Fatihah Al-Baqarah. Ya sampai asin ya, Pak. Terus sampai Ramadan, sampai hataman Ramadan, sedapatnya aja dapat Al-Baqarah sekian ayat menjadi masalah. Demikian pembahasan kita kali ini sedikit. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahlin wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlaqi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlaqi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlaqi